Oke. So, pertama-tama saya berterima kasih kepada moderator atas waktunya. Halo semuanya, selamat pagi kepada orang tua murid, Pak Agung selaku guru seni, dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kami semua di Zoom ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Catherine Irawan dari kelas 9B, absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya seni saya yang saya beri judul The Hummingbird. Kenapa saya memilih The Hummingbird? Karena The Hummingbird sendiri dalam bahasa Indonesia berarti burung kolibri. Burung kolibri bagi saya memiliki makna tersendiri. Burung kolibri bukan hanya simbol kekuatan, namun juga keberanian untuk bangkit dan berjuang. Burung kolibri di sini menggambarkan ia bebas berekspresi dengan lingkungan yang terbuka. Warna-warna cerah pada bunga melambangkan ia memiliki hal yang positif. Alasan saya memilih karya tersebut karena gambarnya terlihat mudah, kemudian warna yang diperlukan sudah ada, jadi saya tidak perlu membeli. Proses pembuatan karya. Yang pertama, saya menyiapkan bahan-bahan seperti kanvas, cat, akrilik, palet, kuas, pensil, penghapus, drawing pen, dan air. Yang kedua, saya membuat sketsa di buku gambar dan memindahkan sketsa tersebut ke kanvas. Yang selanjutnya, saya mewarnai dengan cat akrilik, dan terakhir saya menebalkan menggunakan drawing pen. Di sisi sebelah kanan ada inspirasi saya. Tantangannya, ini pertama kalinya saya melukis di kanvas, jadi saya masih belum terlalu mahir, apalagi saya hanya membeli satu kanvas. Kemudian saya belum terbiasa mencampur warna, jadi saya masih mencocok-cocokkan. Yang ketiga, jenis kuas yang dimiliki sedikit. Alat dan bahan, saya ada kanvas, cat akrilik, palet, kuas, pensil, penghapus, drawing pen, dan air. Aliran yang digunakan adalah representatif. Representatif sendiri adalah aliran yang menggambarkan lukisan menggunakan keadaan nyata pada lingkungan masyarakat dan gaya alam. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 minggu, dimulai dari mempersiapkan bahan sampai terakhir memindahkan karyanya ke kanvas. Kesimpulan atau pernyataan hasil belajar. Karena sebelumnya saya belum pernah melukis di kanvas, dengan tugas ini saya menjadi mempunyai pengalaman melukis di kanvas. Saya juga jadi mengerti bahwa melukis memiliki 3 aliran. Yang pertama ada representatif. Representatif adalah aliran yang menggambarkan lukisan menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Yang kedua deformatif, aliran yang menghasilkan gambar baru, menghasilkan bentuk baru, tetapi tidak meninggalkan bentuk yang aslinya. Yang terakhir ada non-representatif, yaitu aliran yang tidak terpaku dengan objek, dia bersifatnya lebih ke abstrak. Dari ketiga aliran tersebut, saya paling menyukai bagian representatif dengan contoh romantisme. Karena di romantisme, alirannya menggambarkan lukisan menggunakan perasaan dan menggunakan imajinasi dari pelukisnya sendiri. Yang terakhir, saya menjadi lebih tahu teknik melukis. Sekian presentasi dari saya. Silakan bagi orang tua murid, Pak Agung, atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Terima kasih. Oke, makasih Catherine atas presentasinya. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu dong dari. bagus. Presentasinya bagus. Bagus. Perkembangan Erinnya dari pas latihannya. Oke. Ini tadi saya ngeliat ada mamanya Erin ya? Atau keluar? Coba lihat ada nggak, katanya nge-lag HP mamanya. Mungkin bisa yang bertanya dulu. Silakan yang mau bertanya tuh. Bagus banget ini ya. Nanti saya berikan sedikit dasar ya. Burung kolibri itu apa gitu ya. Sebagai pecinta burung itu. Karena saya di rumah punya gitu burung itu ya. Ngapain sih Howard tuh? Ya, silakan yang mau. Ada yang mau bertanya nggak? Ini menarik ya dari penjelasan ini. Kamu tahu burung kolibri nggak, Catherine? Apa, Pak?
Tahu burung kolibri nggak sih? Tahu, burungnya kecil gitu kan? Ada beberapa jenis ya. Itu sudah mulai terancam punah. Burungnya kecil, lebih kecil dari burung pipit ya. Lebih kecil lagi, dan burung itu di beberapa daerah sudah dilarang untuk ditangkap ya. Itu burung itu karena makanannya sederhana teman-teman. Cuma minumnya itu kalau punya saya tak kasih susu. Karena dia sukanya minumnya madu. Nah, kalau nggak air gula gitu ya. Gitu aja, makannya itu cuma kayak gitu aja dia. Jadi ini burung yang unik sekali ya. Dia selalu bisa bertahan hidup hanya dengan minum yang manis-manis. Dia nggak diabetes saya bilangnya. Karena emang Apa Rahel? Karena emang kebutuhannya. Oh iya. Kalau yang lain ada juga sih ya. Itu ada saya di rumah dulu punya kecil banget, dia sering mandinya pakai air susu. Jadi dia nggak bisa terbang karena lengket semua. Dan dia burung jina ya. Biasanya kalau udah jina itu dilepas dia akan balik lagi. Kecuali ada kucing. Mana Rahel kok hilang? Jangan pergi dong. Ada yang ingin bertanya tidak? Wah, tumben ini. Mau tanya saya. Sok, Ben. Itu kan tadi tentang artinya ini, itu kan tadi ada inspirasi karya. Itu berarti udah ada karya yang mau dicontohkan. Terus artinya tuh maknanya tadi dapat sendiri atau terinspirasi juga diambil dari sumber lain gitu. Kalau maknanya, saya nyari arti burung kolibri sendiri, terus saya kembangin sedikit. Tapi dari gambar yang inspirasinya itu nggak ada arti maknanya gitu, nggak ada. Jadi maknanya saya cari sendiri. Berarti maknanya dapat sendiri ya. Oke, makasih. Oke, kasih Beni atas pertanyaannya dan juga Catherine sudah mau menjawab. Tante Mega udah datang belum ya? Ya, sudah hadir. Halo Tante, apa kabar? Halo pagi. Baik, kamu sehat? Sehat puji Tuhan Tante. Ya, Ya, gimana? minta pendapat Tante tentang presentasi dari Eri. Apa ya, pendapatnya apa? Ya, dia sih cuma minta ke saya, Mah, mau butuh beli kanvas, bikin seni. Ya, saya cuma udah cari aja ke toko buku. Ukurannya dia udah infoin, beli satu, udah satu aja. Terus udah bawa pulang. Oke, kalau buat presentasi Erin hari ini, menurut Tante gimana? Presentasinya sih bagus. Catherine bisa searching sendiri, cari tahu sendiri gitu. Ya dia juga kemarin cari inspirasi untuk lukisannya juga dia sendiri cari. Dia hanya cari yang gambar burungnya itu kan, terus nanti inspirasi belakangnya, background-nya gitu tuh sama dia di ini sendiri, dimodif sendiri. Jadi ya saya pikir si Catherine sih orangnya masih bisa istilahnya berkembang ya. Dia mencari ide sendiri, mencari inovasi-inovasi gambar yang mau gimana, yang menurut dia lucu, bagus gitu. Ya dia sendiri sih yang ini cari gitu. Kalau Ya. Mira nggak sih kalau misalnya Catherine itu bisa ngelukis sebagus itu gitu?
Ya, dia memang kalau saya lihat lebih seninya juga bagus dia. Jadi beberapa di rumah itu hasil karya dia saya figurain. Salah satunya ya kayak dia bikin apa gambar apa ya namanya yang pin itu ya Rin. Tuh dia bikin sendiri. Jadi yang kristik sempat bikin tapi belum selesai. Senang sih dia begitu-begitu, jadi saya figurain aja. Yang ini kemarin saya ngelihat warnanya cerah, saya senang aja ngelihatnya. Gitu. Oke, makasih Tante. Kira-kira Iya. Pak Agung mau nambahin apa lagi? Nggak ada suaranya. Terima kasih Mama Erin sudah bergabung dengan kita Ya, selamat pagi Pak Agung. lagi. Ini Ya. saya senang karena orang tua bisa hadir di sini untuk mengapresiasi usaha anak. Dan saya lebih suka lagi Ya. karena nyata Ibu juga membingkai karya Erin di rumah. Itu menurut saya sebuah apresiasi yang luar biasa karena karya itu bisa kita lihat sampai nanti dia semakin dewasa, dia akan berproses. Betul. Itu saya sangat Ya, senang betul. sekali kayak gitu. Selebihnya sih kalau dari segi presentasi dan lain-lain dan karya pun seperti yang saya sampaikan ke anak-anak dari kemarin-kemarin Bu ya. Karena saya memang tidak bisa Ya. mendampingi secara totalitas. Saya sangat Ya. senang karena hasil karya anak rata-rata itu di luar ekspektasi saya dengan kreativitas mereka masing-masing di rumah. Itu makanya Betul. kemarin saya kepikiran, jadi anak-anak minggu depan itu kita akan belajar dengan Mr. Sigit ya. Akan saya lebihkan, tambahin lagi biar kalian lebih siap. Siapa tahu nanti yang mau di SMA SR gitu ya, kamu akan langsung dapat feel-nya gimana melukis yang baik dan benar ya. Terutama cara mencampurkan warna itu sangat susah. Itu Mr. Sigit nanti akan saya ajak berkolaborasi dengan kami, gitu sih. Iya, ya lebih bagus lagi ya. Iya Bu. Iya. Gitu. Ada berapa yang dari bingkai ini Bu punya Erin ini Bu? Berapa? Ada dari SD tuh sempat bikin tulisan kanji. Nah, itu juga saya bingkai. Berapa ya? Ada kali 3, 4, 5. 4 kali atau 5 SMP saya apa lupa. Rin? SMP Rin? Ada diamond painting, terus ada kayak lukisan rumah, terus ada sungai, terus Ya, ada betul. kapal. Betul. Siapa tahu ya, nanti menjadi sebuah, dari hobi menjadi menghasilkan sesuatu, siapa tahu nantinya. Iya, ya saya lebih seneng seperti itu dibanding main handphone aja. Jadi dia bikin seni gitu, saya apresiasinya ya menghargai hasil dia lah. Jadi kalau dibingkai kan istilahnya bisa dilihat, bisa dipajang, nggak ditumpuk aja begitu ya Pak ya. Iya betul Bu, karena itu bentuk penghargaan yang sangat luar biasa untuk anak-anak usia SMP ini. Sejelek-jeleknya misalnya gitu, tapi kalau dibingkai nanti semakin dewasa dia lihat kok malu ya, terus bikin lagi lebih bagus-bagus. Gitu. Ya betul. Bagus Gitu. untungnya ya Erin itu, warnanya ngejreng. Ceria. Ya kayak anaknya ceria gitu. Ya. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Begitu Rahel dari saya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Udah kan ya Pak? Tepuk tangan dong. Aduh. Bingung ngomongnya. Tapi presentasinya sudah bagus ya. Bagus karena yang pertama sebagai contoh itu belum lengkap, ini Erin bisa menjelaskan tanpa melihat poinnya. Jadi teman-teman, kalau kita presentasi pastikan kamu PowerPoint itu kita hanya menulis poin-poinnya, tapi selebihnya kamu harus bisa menjelaskan. Nah, ini tadi Erin sudah memberikan contoh bagaimana dia menceritakan karyanya. Jadi kalau menceritakan itu lebih enak juga kita dengarnya dan menyaksikannya ya. Karena dia tidak terpaku pada teks. Kalau teks kan kita tinggal baca aja. Gitu. Makasih Erin.
Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Mama Erin udah meluangkan waktunya buat hadir di Zoom ini. Ya, sama-sama Rahel. Izin live ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Sebentar saya stop.